Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Al-Ghazali, MPN 21013, Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, dosen pengampu Kasman Kerimi SEMSI, Universitas Bung Hatta. Pada video pelajaran ini, saya akan membahas tentang elastis permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan. Apabila perubahan harga yang kecil menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta, maka dikatakan bahwa permintaan barang tersebut bersifat sangat responsif terhadap perubahan harga atau permintaannya adalah elastis. Jika sebaliknya dikatakan permintaan tidak elastis. Selanjutnya, elastisitas penawaran, ukuran kuantitatif sebagai akibat perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Ada beberapa jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas harga. Yang kedua, elastisitas pendapatan. Yang ketiga, elastisitas silang. Ini adalah kurva perubahan penawaran. Kasus 1, kurva permintaan landai, penawaran berkurang. S bergeser ke S1, maka harga naik dari P menjadi P1 dan Q menjadi Q1. Kasus 2, kurva permintaan curam, sama dengan kasus 1. Kesimpulannya, apabila permintaan landai atau datar, pergeseran kurva S menimbulkan sedikit perubahan P, tapi Q bergeser cukup besar. Dan apabila permintaan curam, bergeseran kurva S menimbulkan perubahan yang besar terhadap P, namun jumlah penjual belikan berubah relatif kecil. Manfaat perhitungan elastisitas permintaan. Yang pertama, bagi perusahaan, landasan bagi penyusunan kebijakan penjualan. Jika permintaan landai, menaikkan produksi atau penawaran adalah tindakan yang bijaksana karena akan menimbulkan pertambahan dalam hasil penjualan. Jika kasus 2, pertambahan penawaran merugikan perusahaan karena penjualan akan berkurang. Yang kedua, bagi pemerintah, alat untuk meramal kesuksesan dari kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan. Contohnya, jika ingin mengurangi impor, jika permintaan barang impor kasus 1, pengurangan impor tidak banyak menaikkan harga barang tersebut. Jika kasus 2, tindakan pemerintah akan merugikan masyarakat karena jumlah barang impor tidak banyak berkurang, tapi harga mengalami kenaikan yang tinggi. Konsumen menanggung beban yang besar. Koefisien elastisitas permintaan harga. Nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah yang diminta dengan persentase perubahan harga atau suatu angka penunjuk yang menggambarkan sampai berapa besarkah perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Ini adalah bentuk-bentuk kurva tingkat elastisitas permintaan. Yang pertama, tidak elastis sempurna. Yang kedua, elastis sempurna. Yang ketiga, elastis uniter. Faktor penentu elastisitas. Yang pertama, banyak barang pengganti yang tersedia. Semakin banyak barang pengganti, permintaan makin elastis. Semakin sedikit barang pengganti,
makin tidak elastis. Yang kedua, presentasi pendapatan yang dibelanjakan semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, makin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tidak elastis. Yang ketiga, jangka waktu analisis makin lama, jangka waktu di mana permintaan dianalisis, makin elastis permintaan terhadap suatu barang. Elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Jika koefisien elastisitas bernilai lebih dari 1 atau permintaan elastis, kenaikan harga akan mengurangi penjualan. Apabila permintaan tidak elastis, maka kenaikan harga akan menyebabkan kenaikan hasil penjual. Jika elastisitas permintaan unitari, perubahan harga tidak mengubah hasil penjualan. Elastisitas permintaan silang EC sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase perubahan harga Y. Nilainya berkisar dari negatif yang tidak terhingga sampai positif tak hingga. Elastisitas permintaan EY sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Elastisitas positif untuk barang normal dan negatif untuk barang inferior. Elastisitas penawaran mengukur respon penawaran akibat perubahan harga. Koefisien elastisitas penawaran